الرحيم نوينا والإفادة والتذكر والتذكير والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدلالة على الهدى، ونوينا بذلك إصلاح قلوبنا وطوالبنا وظواهرنا وبواطننا وما علمه الله من صالح النيات، أن الله يدخل نياتنا في نيات الصالحين، يجعلنا وإياكم من أهل العلم والمعرفة واليقين والمحبة والتمكين. اللهم أكرمنا بالعلم، زينا بالحلم، جملنا بالتقوى والاستقامة، وأعذنا من موجبات الندامة بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين ويا أرحم الراحمين. Kita kemarin sudah belajar sampai hadis berapa? Hadis 12. Hadis 12. Hari ini hadisnya panjang sekali. Di dalamnya ada berapa pelajaran. Dari hadis ini kita bisa ambil berapa faedah, juga berapa hukum-hukum syar'i. Yang saya sebut atau kasih tahu itu yang seingat saya. Masih ada lain, kadang-kadang kita terlewat. Oh, setelah selesai, oh ya, ada ini belum kasih. Tapi mungkin kita hari ini baca seperti sirah Bu Eda ya. Belang-belang jelas, karena di dalamnya ada berapa hukum di yang sebelum kita, umat yang sebelum kita seperti Yahud, Nasara. Ada berapa hukum yang agama Islam setuju sama hukum yang di sini. Hari ini hadisnya ceritanya luar biasa, juga masih bisa masukin di babul ikhlas, bisa masukin bab taqwa, bisa masukin di bab birrul walidain, bisa masukin di bab apa jauh dari yang haram, bisa masukin di berhatian sama makanan atau makan yang haram, bisa masukin di itu semuanya bisa. Coba lihat bacanya ceritanya Bu. Ya, Syekh. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, saya mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, dulu sebelum kamu ada 3 orang berjalan-jalan, kemudian mereka mendapatkan sebuah gua yang dapat dimanfaatkan untuk berteduh. Oke, sebentar ya. Intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Itu sebelum kita masuk. Mungkin di umat Musa, mungkin umat Isa, mungkin sebelumnya. Walhasil ini ada riwayat lain jelasin dari Bani Israel juga. Di sini tidak kasih tahu dari Bani Israel atau umat lain, tapi ada riwayat lain jelasin bilang dari Bani Israel. Masalahnya bukan dari mana, ini ceritanya. Masalahnya lihat hukumnya bagaimana. Coba. Maka mereka pun masuk ke dalamnya. Kemudian tiba-tiba ada batu dari atas bukit yang menggelinding dan menutupi pintu gua itu sehingga mereka tidak dapat keluar. Ya, kalau dapat kalau Allah Ta'ala tutup jalan di hadapanmu, itu tiba-tiba. Kadang-kadang urusan kamu lancar, dalam 1 hari tutup. Tak. Kenapa? Ini fulan tidak telepon sama saya, fulan tidak siap bantu sama saya, usaha saya hancur dalam 1 hari 2 hari. Itu sudah Allah Ta'ala mau tutup jalan. Di sini ini hakikat. Tadi itu ma'nawi, ini hakikat. Mereka masuk ke gua tersebut, ada batu yang turun, batu yang besar, mereka tidak bisa. Terus selanjutnya. Salah seorang di antara mereka berkata, sesungguhnya tidak ada yang dapat menyelamatkan kamu sekalian dari bencana ini kecuali bila kamu sekalian berdoa kepada Allah Ta'ala dengan menyebutkan amal-amal solih yang pernah kalian perbuat. Ini lihat juga mereka ceritanya, atau mungkin kita bilang sejarah mereka baik, masih ingat Allah Ta'ala. Nah, ini artinya 2 orang saleh, bukan orang biasa. Karena langsung mereka ingat Allah Ta'ala. Coba mau buka batu tersebut atau awasin dari pintu gua tersebut tidak bisa, mereka fikir dulu bagaimana. Ya, subhanallah. Nah, lanjut. Dapat fahaman. Yang pertama itu bilang, ayo kita. Salah seorang di antara mereka berkata, wahai Allah, saya mempunyai ayah ibu yang sudah tua renta. Sebelum masuk ke ceritanya, dari sini itu yang namanya at-tawassul bil a'mal as-salihah. Dan namanya at-tawassul bil a'mal as-salihah. Tapi ini karena mereka melakukan hal yang luar biasa. Nanti kita baca ceritanya.
itu bisa. Kalau saya sama teman di sini yang hadir di sini kita tanya, perbuatan kamu yang paling bagus apa? Mungkin kita tidak bisa lihat. Tidak bisa ketemu seperti ikhlas mereka ini tadi. Seperti hal yang mungkin kita ada sedikit sedekah tapi pasti setelah sedekah ada niat ya biar ini biar itu. Mungkin ada qiyamul lail atau baca biar dapat itu dapat ini. Ini mereka ceritanya luar biasa. Jadi di sini boleh at-tawassul bil a'mal as-salih. Mereka tidak tahu Allah Ta'ala terima amalnya atau tidak, kabul atau tidak. Tapi kalau kita lihat Rasulullah sebut ceritanya berarti Allah Ta'ala terima kabulnya. Siapa yang kasih cerita 3 orang itu di gua? Allah Ta'ala, bukan Rasulullah. Bukan mereka bilang kita kemarin dapat seperti ini. Mungkin kita tidak percaya. Tapi karena Allah Ta'ala kasih cerita kepada Nabi, ayo sampaikan ke umatmu ada 3 orang ceritanya seperti ini, berarti Allah Ta'ala sudah terima amalnya juga. Lihat amal mereka betul-betul itu yang kita bisa tawassul. Mungkin ada yang bilang berarti Syekh tidak usah kita tawassul. Kalau kita tidak tahu amal kita, itu Allah Ta'ala terima atau tidak. Ini seperti mungkin orang kaya punya berapa orang yang dia kasih orang yatim ini. Mungkin kafala atau walau 1 orang. Tapi dalam cara yang baik bisa. Ya Allah, kalau amal saya baik, angkat derajat saya. Ya Allah, kalau amal saya baik, perbaiki hidup anak saya. Bisa. Kenapa? Karena kita tidak tahu Allah Ta'ala terima atau tidak. Jadi boleh doa. Silakan doa itu yang namanya at-tawassul bil a'mal salihah bil ijma'. Di sini bil ijma' seluruh ulama terima. Seluruh ulama kabul atau setuju tentang masalah tawassul bil a'mal salihah. Apa itu amal yang saleh yang pertama? Coba pertama bilang. Wahai Allah, saya punya ayah ibu yang sudah tua renta, dan saya biasa mendahulukan memberi minuman susu kepada keduanya sebelum saya memberikannya kepada keluarga dan budak. Pada suatu hari saya terlambat pulang dan mencari kayu, dan saya temui keduanya sudah tidur. Saya terus memerah susu untuk persediaan minum keduanya. Karena aku dapatkan keduanya telah tidur, maka saya enggan untuk membangunkannya. Dan saya pun tidak akan memberi minum susu itu baik kepada keluarga maupun kepada budak sebelum saya memberi minum kepada ayah bunda. Saya tunggu ayah bunda hingga terbit fajar, barulah bangun keduanya itu, serta kuberikan minum susu kepada keduanya. Padahal sejak malam anak-anak saya menangis dan terisak-isak dengan mengelilingi kaki saya. Wahai Allah, jika saya berbuat seperti itu karena mengharapkan ridho-Mu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua ini. Maka bergeserlah sedikit batu itu, tetapi mereka belum bisa keluar dari gua itu. La ilaha illallah. Ini kalau kita bilang ini namanya birrul walidain. Apa itu faedah birrul walidain? Berbakti pada orang tua. Berbakti. Berbuat baik kepada orang tua. Ya, berbuat baik kepada orang tua. Kita sudah pernah ada hal seperti ini sama orang tua. Kita punya orang tua. Sampai kita tidak kasih air atau makan kepada anak kita sebelum ayah. Belum pernah. Mungkin kita bagi-bagi yang baik ya, yang baik bagi-bagi kasih untuk ayah, kasih ibu. Mungkin apa namanya ini, mungkin beli baru. Ini baik, tapi lihat derajat orangnya bagaimana. Sampai tidak bisa kasih ke anaknya. Anaknya bukan anaknya tidak butuh, anaknya nangis, minta. Itu yang kita lihat bagaimana keadaan berbuat baik ke orang tua. Ya, kalau kita cari sedikit di sini di Yaman, dimanapun mereka kadang-kadang setelah ayahnya tua taruh di tempat khusus ya kan. Sekarang ada tempat khusus untuk orang tua. Ya, jadi datang setelah 3 bulan atau ada yang taruh sudah tidak datang sampai wafat. Ini amal, maksudnya ini amal yang baik yang saya lihat itu paling baik di hidup saya. Apa itu ceritanya? Pergi ke sana cari, maksudnya orangnya tersebut juga orang yang bekerja, bukan di rumah. Enggak, mungkin kita bisa bilang ada alasan juga.
bukan ini sengaja. Dia tidak kasih air sama papa atau sama ibu biar ini. Enggak, dia tidak sengaja lagi sibuk pergi cari apa itu untuk kambi atau untuk kayu bakar itu. Kayu bakar api. Terus fawajadtuhuma naimain juga lihat. Kadang-kadang kita kalau mau bangun ayah itu pakai suara yang besar. Kalau sudah ayah, ibu enggak ada ya kencang sedikit. Ini enggak mau sampai bangun orang tua. Betul kalau kita fikir sedikit, ini ceritanya sudah baca, tapi kalau kita fikir sama ceritanya, ini orang luar biasa. Baik. Sampai mana bisa tahan tidak kasih anak, bisa tahan 1 malam berdiri, pakai apa, pegang itu, tunggu mereka biar kalau mereka mau kasih. Terus 1 malam juga 1 malam tidak berisik. Tidak ganggu, enggak ada ya, assalamualaikum atau ayah saya sudah ada, enggak ada. 1 malam. Ya, betul. Ini lihat juga biar kita kenapa taruh di dalam ikhlas, enggak ada yang tahu ceritanya, enggak ada yang lihat. Mungkin kita melakukan hal baik-baik, tapi di hadapan manusia kita takut mereka bilang fulan jahat sama ayahnya, fulan tidak balas sama ibunya, fulan ini, fulan itu. Kadang-kadang ada, bukan kadang-kadang, itu nafsu. Nafsu seperti itu. Mau tahu kamu ikhlas atau tidak? Waktu kamu sendiri sama ayah atau sama ibu tetap baik, itu ikhlas. Tapi enggak kalau di hadapan manusia saya perhatian. Bersihin bajunya, terus wajahnya, atur ayah tua. Tapi kalau dia sendiri atau tidak ada acara, saya santai aja. Ini berarti korang ikhlas. Jadi kita harus perhatian sama orang tua. La ilaha illallah. Sampai kita lihat baca di Al-Quran, Allah Ta'ala berfirman, wala taqul lahuma uff. Jangan bilang sama mereka atau ucapan kata uff. Uff itu Bu Aida kapan kita bilang uff? Kapan? Ayo, siapa Kalau yang nggak mau bilang kalau apa? kalau nggak mau disuruh bilang gitu. Ada terjemah ahli tafsir bilang kalau mungkin kata saya kurang, tapi insya Allah paham di sini. Kalau ayah sakit sampai dia buang air besar di tempatnya, jangan waktu kamu bersihin atau bilang itu bau atau jangan sampai bilang kata tersebut. Ya, ada ahli tafsir itu yang paling banyak bilang wala taqul lahum kalau mereka perintah atau minta sesuatu sama kamu enggak mau, jangan bilang bukan sekarang ya. Itu juga ini kata yang paling ringkas. Juga ini lihat hurufnya, kita balik lagi kata Yuhid ya. Hurufnya dari bibir dan gigi. Yang paling bukan dari paling dalam, ini paling keluar itu, paling keluar. Ke arah Paling depan. paling depan. Ya, maksudnya jangan apalagi kalau dari hati. Ini yang paling depan tidak boleh. Dari paling depan ini bibir sama gigi tidak boleh. Apalagi itu kalau ada kata dalam hati. Kalau ada mencaci maki dalam hati, tidak ridha, ya itu hakul walidain luar biasa. Tapi di sini kita dapat pelajaran orangnya luar biasa. Jadikan perbuatannya itu amal saleh yang dia lihat atau rasa ini amal saleh yang saya bisa tawassul kepada Allah Ta'ala biar bantu kita keluar dari gua tersebut. Yang kedua, Yang lain berkata, wahai Allah, sesungguhnya saya mempunyai saudara sepupu yang sangat saya cintai. Pada riwayat yang lain dikatakan, saya sangat mencintainya sebagaimana lazimnya orang laki-laki mencintai orang perempuan. Kemudian itu sifat biasa laki-laki sama perempuan seperti itu dimanapun. Tapi biasa ini ceritanya Dilan ibnatu ammin li, anak paman. Anak paman itu masalahnya kenapa Rasulullah suruh kita harus jauh dari kerabat. Karena kita dekat. Enggak ada yang ngomong atau bicara. Mereka lihat, oh ini anak paman, ini taman, ini keluarga.
Tapi kalau fulan dekat sama si fulana dari jauh, langsung ada yang, kenapa fulan sama fulana? Ini. Tapi sama keluarga biasa kadang-kadang mereka tidak masuk. Itu bahaya. Sampai Rasulullah waktu ditanya oleh sahabat tentang hamu. Hamu itu saudara suami. Kalau datang ke perempuan saudaranya atau istri saudaranya, hukumnya apa? Rasulullah bilang itu seperti kematian, al-maut. Takut seperti mati. Kenapa? Ada apa ya? Karena tadi kita bilang ini saudaranya datang, bisa duduk, bicara, aman. Nggak ada yang bisa menuduh langsung sampai mereka lihat sesuatu. Jadi Rasulullah suruh kita hindari dari itu. Jangan sampai saudara suami bisa ipar ya, ipar di sini. Tuh. Saudara saya langsung datang atau tinggal di rumah saya tidak ada. Pasti kalau suaminya ada, keluarganya ada, itu aman. Kita bilang ini hukum ini tentang yang enggak ada atau sendirian, dua-duanya sendirian. Di sini lihat dia bilang ibnatu ammin li. Kenapa bilang ibnatu ammin li? Karena biasa itu yang anak ipar ya kan, yang dekat itu bahaya. Bahaya. Di sini enggak tahu gimana atur orang Indonesia, tapi kita di Yaman biasa itu setelah masuk bulug tidak boleh ketemu anak saudara saya langsung atau anak bibi saya atau ya yang seperti itu kita tidak boleh tetap tidak boleh. Dari sebelum mungkin bisa dari 9 tahun dari waktu bulug sudah mereka mulai tidak boleh khalwat anak laki-laki sama perempuan. Terus lanjut dia bilang Kemudian saya ingin berbuat zina dengannya, tetapi ia selalu menolaknya. Selang beberapa tahun, ia tertimpa kesulitan, kemudian datang kepada saya, dan saya berikan kepadanya 120 dinar, dan ia sanggup menyerahkan dirinya untuk diperlakukan apa saja oleh saya, kapan saja saya menginginkannya. Pada riwayat yang lain, di sini ini lihat berarti dia yang jahat, perempuan baik. Dari riwayat ini kita paham perempuannya tidak ada maksud, tidak ada tujuan atau tidak mau zina, tapi yang lain atau laki-laki itu yang jahat. Dia butuh uang. Juga di dalam riwayat lain itu orang yang miskin, fakir. Jadi kita bisa bilang ada berapa orang yang seperti itu. Kalau lihat kamu miskin, ayo bantu saya kasih ini. Ya, dia bisa biasa setiap hari kalau kerja seperti ini mungkin kita kasih contoh ini cat di rumah. Setiap hari kerjanya berapa? Tapi karena dia lihat fulan lagi susah, tidak ada kerja, bilang sama beliau. Ini kalau kita bilang dalam satu hari 70 ya kan? Sekarang bilang sama beliau, siap 35. Ini haram dari saya, bukan dari itu. Kasihan dari orangnya sudah. Kerjaannya yang sudah setiap hari sudah kita tahu harganya, terus kita tekan sama orangnya karena dia lagi butuh duit atau ini haram. Fulan lagi butuh duit, anaknya sakit atau seperti kita bilang keluarga atau walhasil butuh duit yang cepat itu. Ya, mau jual mobil, saya lihat ini kesempatan. Fulan siap jual mobil. Ya, berapa? Harganya 250. Jual 100 karena orangnya lagi butuh. Kita lihat pasarnya berapa? Pasarnya 150 atau 170. Bilang, ayo siap 100, saya siap sekarang. Itu haram. Kalau saya sengaja melakukan seperti itu, haram. Kalau sudah pasarnya atau seperti itu, ini masalah lain. Kamu mau bantu, bilang sama beliau. Harganya di pasar berapa? Ya, harganya sekian, sudah saya bayar. Ini mungkin cara yang benar, tapi enggak, kamu lihat dia lagi butuh. Ada hal kadang-kadang lain. Kadang itu kasih uang, itu namanya apa? Rahan, rahan. Taruh mobil atau rumah. Namanya apa itu? Bergadung atau apa? Pergadaian tuh, Syekh. Bergadaian. Itu taruh, dia kasih. Waktu itu baik. Tapi waktu butuh duit, bilang sama beliau, siap bayar atau saya jual ini. Ini juga haram.
Karena kamu paksa sama beliau, mungkin dia jual di harga yang paling rendah atau tidak. Hasilnya itu hal yang seperti ini kita lihat kebutuhan fulan, ambil itu kesempatan, tidak boleh. Tapi lihat ini orangnya bagaimana. Coba, Pada riwayat yang lain dikatakan, kemudian ketika saya berada di antara kedua kakinya, ia berkata, takutlah kamu kepada Itu Allah. di dalam bahasa Arab kinayah. Maksudnya saya sudah siap melakukan zina. Sudah kita bisa. Enggak ada halangan lain. Kita sudah di satu kamar. Ini kenapa dia siap? Karena butuh duit atau ada hal yang susah sampai dia setuju. Terus, Ya. Kemudian ketika saya berada di antara kedua kakinya, ia berkata, takutlah kamu kepada Allah dan janganlah kamu sobekkan selaput darahku kecuali dengan jalan yang benar. Kemudian saya meninggalkannya, padahal dia adalah seseorang yang sangat saya cintai, dan saya relakan emas dinar yang kuberikan kepadanya. Wahai Allah, jika saya berbuat seperti itu karena mengharap ridho-Mu, maka geserkanlah batu yang menutupi gua ini. Maka bergeserlah batu itu, tetapi mereka belum bisa keluar dari gua itu. Masya Allah. Ini lihat jawaban perempuan. Perempuan tadi butuh duit sampai siap. Tapi waktu mulai atau mau melakukan hal tersebut, dia masih tidak setuju. Bilang sama orangnya. Ahli iman, ahli taqwa, walau dia melakukan hal seperti itu karena darurat, pasti tetap masih ingat Allah Ta'ala, masih ingat dosanya. Sampai Rasulullah bersabda, orang Muslim kalau melakukan dosa atau jatuh atau mungkin bilang ada salah, dia lihat dosanya seperti gunung atasnya, takut kapan jatuh. Itu seluruh orang Muslim yang mukmin, ahli iman, ahli takwa. Jadi selalu takut dari dosanya. Tapi Rasulullah bersabda, atau orang yang munafik itu lihat dosanya seperti lalat. Taruh di sini, di hidungnya. Tapi gimana caranya gini, sudah selesai. Maksudnya selesai, bisa hilang. Orang mukmin enggak lihat dosanya. Sampai ada berapa orang dari dosa yang seperti ini, lihat ini dosanya besar, jadi tambah taubat sampai semakin dekat kepada Allah Ta'ala dari satu dosa. Orang munafik tidak perhatian, dia lihat dosanya kayak seperti lalat, bisa hilang cepat. Ada di sahabat bilang, kita ini zamannya berubah. Bilang sama orang sahabat, bilang sama orang tabi'in, kamu melakukan hal-hal yang kita di zaman Rasulullah lihat ini dosa besar. Ya, kalau kita mau periksa di dalam hidup kita, ada berapa yang di dalam syariah bilang tidak boleh tapi masih melakukan. Ini haram, tidak boleh. Ini aurat, tapi kita ini ada berapa hal, ya Allah. Ini yang Rasulullah sudah jadikan ini dosa besar, tapi kita tetap lanjut. Orang sahabat bilang, kamu lihat dosa tersebut seperti rambut, maksudnya kecil. Kita di zaman Rasulullah jadikan dosa besar. Ya. Ini sesuai zamannya, sesuai orangnya yang di hidup kita. Kadang-kadang kita tidak bisa melakukan wajib. Ini contoh ya kan, musafahah. Namanya apa musafahah, Ustazah? Berjabat tangan. Berjabat tangan. Iya, salaman. Ya, salaman atau berjabat tangan laki-laki sama perempuan. Yang di sini semuanya paham. Semuanya, enggak ada yang tidak tahu. Itu tidak boleh, tapi tetap kita melakukan. Masih kalau datang tamu atau ini, ada berapa ibu-ibu masih tangannya ini, silakan, ini salam. Bisa kasih jawabnya, itu Syekh tidak ada maksud. Ya, ini kita bilang yang haram, tetap haram. Mau kasih alasan, mau bilang saya ikut madhab fulan, tapi tetap juga walau kamu ikut madhab lain, di dalam hatimu ada rasa, wah ini tidak enak, tidak bagus. Tapi ahli al-iman bisa berhenti. Kita kemarin kasih cerita
orang Muslim waktu Allah Ta'ala mengharamkan khamr. Gimana caranya? Itu setelah turun ayat tahrimul khamr itu mereka buang-buang khamr yang ada di rumah. Sampai sahabat bilang jadi banjir di Al-Madinah dari khamr. Nggak ada hujan tapi banjirnya. Kenapa? Karena setiap rumah minuman mereka seperti air. Di setiap rumah ada berapa galon. Di rumah kamu ada berapa galon air? Syekh, tadi saya baru beli 2. Sudah waktu Rasulullah bilang tidak boleh atau turun ayat Al-Quran. Rasulullah kasih tahu sama sahabat. Semuanya buang. Yang punya 2 galon, yang punya 5 galon, yang punya itu, yang di dalam kelasnya, semuanya buang. Itu ahli al-iman sifatnya seperti itu. Tapi orang munafik kadang-kadang itu kasih berharap, ya Allah Ta'ala ampuni dosa saya, ya melakukan ini aja. Ya, kita takut dari hal tersebut. Kenapa? Karena takut dia wafat dalam keadaan su'ul khatim. Mungkin kita tidak bisa bilang Allah Ta'ala tidak ampuni dosanya. Enggak, ampuni pasti orang yang balik atau kembali ke jalan Allah Ta'ala, taubat, istighfar, Allah Ta'ala terima. Tapi kita takut kamu bilang seperti ini, ya ini saya melakukan ini aja hari ini. Kamu waktu lagi melakukan hal tersebut wafat. Ya, na'udzubillah, itu yang namanya su'ul khatimah. Walau masih niatnya balik lagi, tapi ya kalau wafat dalam keadaan seperti itu, na'udzubillah, su'ul al-khatimah. Juga orangnya setelah orang mukmin kalau kita ingatin, wa idza qila lahu ittaqillah akhadatuhu al-izzatu bil itsm. Orang munafik kalau kamu bilang takwa kepada Allah, bilang apa? Kenapa? Ada apa? Saya melakukan apa? Itu orang munafik. Tapi orang muslim masih ingat. Ini orang yang di cerita ini waktu perempuan dia ingatin beliau, dia sudah pergi. Terus cukup pergi? Enggak, kasih uang juga. Itu luar biasa, baik luar biasa. Tapi kadang-kadang hawa nafsu atau syaitan bisa menipu kita sampai kita melakukan hal yang ya, itu yang kita juga belajar harus kalau ingat sudah salat taubat. والذين إذا فعلوا فاحشة ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم. Setelah dia melakukan hal yang haram, dia ingat kepada Allah Ta'ala, juga istighfar. Itu yang sunnah kita bilang taubah. Salatul taubah, 2 rakaat taubat. Doanya apa itu kamu terserah. Mau doa apa, yang penting 2 rakaat itu niatmu taubat dari dosa yang tadi. Nasallallahu salamah wal afiyah. Orangnya jadikan ini amal yang paling final. Ini betul-betul amal yang luar biasa. Sampai dia bisa melakukan hal zina, sampai mereka sudah berdua di satu kamar, sampai mereka sudah siap-siap dia tinggal hal tersebut atau tidak lanjut. Ini amal yang luar biasa benar-benar. Kadang-kadang kita ingat di tengah jalan yang mungkin kita mau melakukan hal yang aneh, bilang ya insyaallah Allah Ta'ala ampuni. Tapi ini masalah yang besar, juga bisa tahan, bisa sabar, bisa berhenti. Bukan berhenti aja, juga masih kasih uang ke perempuan tersebut. Uang itu tadi bilang 100 berapa itu? Itu luas sekali, dari emas. Dari emas 120 dinar ya kan? Mi'ah. Ya, Pak itu 20 wa 100 dinar. 120 dinar. Itu 120 dinar dari emas. Kalau kita bilang 120 gram, ya 120 gram jadi harganya berapa itu? 120 gram ya. Jadi harganya hampir 120 juta. Karena kalau masih harganya 900 atau berapa itu 1 gram, ini berarti 120 juta. Dia kasih, habis itu pergi. Ayo. Gak ada yang kasih 120 juta untuk hal yang seperti itu, juga bisa tahan atau bilang ambil semuanya. Tapi ini orangnya Allah Ta'ala pilih orang tersebut biar jadi hamba yang baik. Yang ketiga, coba ini lihat juga biar kita paham kenapa ikhlas, karena ini berdua, nggak ada yang tahu. Kenapa kita bilang ikhlas? Nggak ada yang tahu. Dia melakukan hal yang seperti itu, nggak ada yang tahu. Dia sama perempuan aja. Juga nggak ada yang tahu. Ini yang namanya ikhlas. Minta dari Allah Ta'ala atau tawassul kepada Allah Ta'ala dengan amal ini. Kalau kamu lihat ini baik, ini bisa bantu, ya Allah Ta'ala
buka tapi masih mereka tidak bisa keluar dari gua tersebut. Yang ketiga, Orang yang ketiga berkata, "Wahai Allah, saya memperkerjakan beberapa karyawan, dan semuanya saya gaji dengan sempurna, kecuali ada seorang yang meninggalkan saya dan tidak mau mengambil gajinya lebih dulu. Kemudian gaji itu saya kembangkan sehingga menjadi banyak. Selang beberapa lama, dia datang kepada saya dan berkata, 'Wahai hamba Allah, berikanlah gaji saya yang dulu itu.' Saya berkata, 'Semua yang kamu lihat itu, baik onta, sapi, kambing, maupun budak yang mengembalakannya itu, semua adalah gajimu.' Ia berkata, 'Wahai hamba Allah, janganlah engkau mempermainkan saya.' Saya menjawab, 'Saya tidak mempermainkan kamu.' Kemudian dia pun mengambil semuanya itu dan tidak meninggalkannya sedikit pun. Wahai Allah, jika saya berbuat seperti itu karena mengharap ridho-Mu, maka geserkanlah batu yang menutupi pintu gua ini. Maka bergeserlah batu itu dan mereka pun bisa keluar dari dalam gua." Masya Allah, luar biasa ya kan. Ini kalau kita lihat siapa yang paling berat itu nomor 1 atau 2 atau 3. Ya, tidak masalah. Tapi kita lihat bagaimana di cerita ini yang kedua. Yang kedua ini lihat di cerita ini Allah Ta'ala kasih dalam ibadah ini yang ketiga itu. Yang pertama yang kita bilang hak Allah Ta'ala. Itu berbuat baik kepada orang tua itu hak Allah Ta'ala. Yang kedua ini mungkin hak diri sendiri atau syahwat diri sendiri. Yang ketiga ini hak orang lain. 3 cerita ya kan, hak orang lain. Tapi yang paling berat itu yang mana? Balikin atau kasih hak orang lain atau ini. Ceritanya di sini dia bilang Allahumma inni istajartu ujara wa ataituhum ajrahum. Ghaira rajulin wahid itu di dalam syariah agama Islam seharus kita bayar kepada orang yang tukang kerja itu sebelum keringatnya sebelum kering keringatnya. Dalam riwayat hadis, a'til ajir ajrahu qabla an yajiffa. Kasih keuntungan. Tahu namanya apa itu ajr? Upah, Syekh. Upah. Kasih upah itu orang yang kerja sebelum keringatnya sudah kering. Nah, itu maksudnya. Sekarang mungkin bilang Syekh, sekarang sudah bang, sekarang kita bayar di akhir minggu atau kadang-kadang di akhir bulan itu bisa bilang ya boleh, tapi maksudnya di sini biar kalau ada kendala nanti tidak bisa bayar. Kalau dia butuh. Sekarang hidup mereka sudah berubah ya kan. Hidup kita sekarang berubah jadi akhir bulan kita bisa ambil dari bilang apa itu sembako atau apa sampai akhir bulan. Kita bisa hutang dari ini sampai akhir bulan. Sudah atur mereka beda. Dulu sama kita beda. Hasilnya itu Rasulullah suruh kita bayar sebelum dia. Ini kenapa? Karena kita takut ada kendala yang kita tidak bisa bayar. Jadi orangnya bilang ya ada berapa orang saya kasih kecuali 1. Kenapa? Seperti kita kadang-kadang ada berapa orang kerja, ada alasan syar'i. Apa itu alasan syar'i? Mungkin dia pergi duluan. Ya nanti saya datang. Ya terus pergi ya terus. Itu sampai bertahunan. Ini orangnya bilang sampai tahunan. Tapi orangnya itu takut dari harta yang haram. Takut makan apa itu namanya apa tadi ubah orang tersebut. Bagaimana? Ambil itu berapa? Jadi berapa? Bisa beli 1 ekor kambing atau beli satu aja di hartanya. Kita kalau bilang fulan sama fulan atau fulan kerja sama kita 2 hari 3 hari 4 hari, jadi bisa itu berapa? 300, 400, mungkin bilang 1 juta. 1 juta bisa beli 1 ekor kambing ya bisa, Cek. Kalau ada yang kecil, kalau ada yang sedang ya bisa. Dia beli 1. Terus lihat ini ada masih ada bantuan dari beliau. Kalau beli 1 ekor kambing pasti minta makan selama 1 tahun, 2 tahun, ini bagaimana? Siapa yang ini kayak ikhlasnya saya juga bantu di itu. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Fathammartu ajrahu hatta kathurat minhu al-amwal. Itu beli satu, dalam riwayat 1 ekor kambing. Terus mulai sedikit ya, dapat 2, 3, 4, 5 sampai jadi butuh 1 orang yang membela, yang apa itu, menjaga kambing tersebut. Dia jual dari kambing tersebut, cari orang lain yang siap kerja. Terus berarti semuanya dari harta orang. Ikhlasnya atau bantuannya mungkin kita bilang di waktu pertama beli kambing itu selama 1 bulan atau 6 bulan sebelum dia hamil dapat anak, jual itu, ini yang mungkin dia capai. Tapi setelahnya enggak. Kalau kambing tersebut butuh bantuan, mungkin butuh makan, dia jual dari sapi atau kambing tersebut. Terus jadi sapi, dapat setelah kambing itu jadi banyak, dia pilih sapi atau beli sapi, sapinya jadi banyak juga, beli ke onta ya. Ini orangnya masih jadi, itu namanya apa, yayasan, syarikah. Apa itu syarikah, Ustazah? Syirkah itu kayak kerjasama gitu. Ya, bukan kerjasama. Syarikah itu yang di bawahnya ada yayasan ini, ada jual ini, ada jual itu. Ya, namanya itu dalam bahasa Arab syarikah. Apa itu? Kantor besar mungkin bilang. Oh, Ya. Hasilnya, tapi siapa yang atur, pikirannya dari mana, harta pertama dari mana, itu dari ubah oh. apa? La ilaha illallah. Ya, ibil, terus unta, sapi, kambing, sama rakik. Rakik itu budak-budak. Kenapa dia beli budak? Kenapa masih beli budak? Biar mereka kerja sama sapi dan kambing. Pengembalanya ya, Syekh. Membelanya itu, kalau ada banyak sapi, banyak kambing, banyak, itu harus ada berapa orang. Jadi itu beli orangnya biar mereka mengembala ya Pengembala. sapi dan la ilaha illallah. Faqala ya Abdullah, waktu dia datang itu setelah berapa tahun. Ada satu riwayat kalau tidak salah setelah 11 tahun dia pergi, setelah 11 tahun. Tapi kadang-kadang kalau kita jadi miskin, ingat ya. Ingat, wah saya pernah saya pernah kasih hutang kepada fulan. Ayo sekarang hari ini. Ya, itu sampai orang Arab bilang al-faqru yudhiru dainal ab. Kalau kamu jadi miskin bisa ingat ya, ayah saya pernah kasih fulan itu sebelum berapa tahun. Coba saya tanya ke sana. Itu kapan? Kalau kamu miskin. Tapi kalau kaya tidak perhatian. Orang Arab ya kolon al-faqr yudhir dainal ab. Hasilnya itu orangnya datang cari duit. Fulan saya pernah kerja sama kamu, belum bayar bagaimana? Ini lihat kambing, sapi, unta yang di situ. Ini punya kamu. Enggak, jangan menolak-olok saya. Saya mau ubah saya yang kemarin. Enggak, saya tidak ini. La ilaha illallah. Terus olah lagi Bu, coba la tastahzi bi, ha? Faqala ya Abdullah la tastahzi bi. Sebentar. Wahai hamba Allah, janganlah engkau mempermainkan saya. Permainkan ini karena kalau kamu pergi atau datang cari bayar mungkin 50, kamu bilang sama dia ini kambing kamu, sapi kamu, ini kayak mainan ini sama orangnya. Subhanallah. Jangan apa itu bilang. Janganlah engkau mempermainkan saya. Terus Saya menjawab, saya tidak mempermainkan kamu. Kemudian dia pun mengambil semuanya itu dan tidak meninggalkannya pun sedikit. Ya Allah, ini lihat kita bisa mencaci maki orangnya. Ini pelit sekali, tidak kasih sedikit, tidak bilang, oh ini tanda terima kasih, ambil 1 ekor kambing atau sapi. Enggak, ambil semuanya ini. Ada satu orang waktu kita belajar ada bilang ini orangnya pelit benar ini. Kenapa tidak kasih? Ini orangnya ubahnya berapa? Sekarang dapat berapa ekor kambing, sapi, unta? Tidak ada tanda terima kasih. Tapi lihat orangnya enggak mau. Orangnya yang awal itu, yang beli kambing atau sapi, dia ikhlas juga. Bisa dari awal. Sebelum dia bilang sama beliau, bisa awasin ya, fulan.
ini kambing kamu hitungnya gini, sapi kamu saya mau berapa persen karena saya kerja dari awal. Saya ini enggak, ini hartamu. Itu yang tiba-tiba kadang-kadang dapat rezeki seperti ini. Fulan ada telepon dari fulan ini fulana saudara istrimu wafat. Enggak ada yang bisa ambil harta kecuali ya dapat kadang-kadang dari ibumu, kadang-kadang dari ayah. Apalagi itu yang orangnya kadang-kadang kita di Yaman kadang-kadang yang sudah pergi setelah 20 tahun, 30 tahun dia wafat di tempat jauh seperti Arab Saudi atau di tempat lain dapat telepon itu fulan dapat kamu Warisan. saudara fulan atau ini kamu bilang ya dapat waris ya, alhamdulillah ini tiba-tiba itu rezeki dari Allah Ta'ala. Bagaimana keadaan orang seperti itu? Ya luar biasa karena lagi miskin, lagi cari dapat. Allahumma in kuntu fa'altu dzalika ibtigha'a wajhika fafruj anna ma fi. Tawassul di amal yang seperti ini. Kita ceritanya lihat, wah ya Allah berat sekali. Apalagi itu melakukan 15 tahun. Juga tidak makan seperti kita bilang. Tidak ambil satu ekor kambing jual atau makan. Atau kasih ini saya capek selama 1 tahun, 2 tahun, 11 tahun sampai 11 tahun atau 12 tahun. Ada riwayat 15, ada riwayat 30 tahun. Ada riwayat 30 tahun. Hasilnya maksudnya ini orangnya bisa balikin atau kembali ubah tadi. Ini benar-benar mereka ahli ikhlas. Sekarang kalau kita mau fikir sedikit. Yang paling kuat di antara tiga ini siapa? Sudah Allah Ta'ala terima? Sudah Allah Ta'ala jawab doa mereka? Allah Ta'ala sudah kayak di hadapan kita kasih nilai ini benar-benar tiga-tiganya amal yang baik sampai bantu dapat bantuan buka pintu yang dari pertama, 2, 3. Tapi di menurut kita sendiri siapa yang paling kuat? Ayo setiap orang beda. Setiap orang jawabannya beda sesuai keadaannya. Ini lihat yang terakhir. Lihat bilang yang terakhir. Kenapa yang terakhir? Ya betul, saya setuju sama kamu. Ini siapa Ummu Iri? Ini Ummu Iri namanya. Erna Sehuna. Oh, Irna. Kenapa yang terakhir? Saya setuju sama kamu terakhir. Kenapa terakhir? Karena selama itu waktu bisa berubah-berubah. Kita manusia bisa berubah. Kadang-kadang saya dari rumah dapat mau'idhah, nasihat, infak ya. Ya saya bilang mau keluarin 100. Terus waktu keluar ya mulai kurang. Ya sampai keluarin 2000. Atau bilang nanti kalau saya keluar ada itu Pak Oga ya kan. Kasih Pak Oga yang di jalan-jalan. Betul, bisa jadi. Kenapa? Karena nafsu seperti itu. Setiap orang. Tapi ini orangnya selama berapa tahun. Kita bilang 10 tahun seperti riwayat. Atau kurang. Walau 1 tahun. Walau 2 tahun. Tadi itu orangnya yang pertama 1 malam. Waktunya ini dia 1 malam. Dia berdiri 1 malam. Ya bisa tahan 1 malam. Tapi 1 tahun enggak. Tadi syahwat yang dia berhenti dari syahwat yang dia mau melakukan berapa detik itu 5 menit sudah selesai 10 menit sudah selesai setelah dia sudah selesai tapi ini mungkin ini yang paling berat tapi subhanallah Allah Ta'ala terima doa mereka bantu mereka jadi mudah-mudahan Allah Ta'ala jadikan kita semua yang belajar yang hafal yang baca ahli al-ikhlas di bacaan kita itu bisa salatmu di akhir malam bisa ikhlas enggak ada yang tahu kecuali kamu bisa jadikan itu amal salah ya Allah dengan atau berkat amal yang ini malam ini kasih ini atau beri petunjuk yang baik untuk saya keluarga bisa ya puasa enggak ada yang tahu kamu puasa atau tidak. Enggak ada yang tahu kamu keluarin sedekah atau enggak ada yang tahu kamu nafkah kepada orang yatim atau tidak. Itu bisa berapa amal atau perbuatan yang baik kamu bisa jadikan tawassul tapi cari ikhlas. Itu yang kadang-kadang yang kita kemarin belajar di buku Al-Hikam jangan pergi dari kaum ke kaum. Kadang-kadang seperti ini.
Dia bilang biar dapat doa yang baik saya harus ikhlas. Berarti ikhlas kamu tidak benar lillahi ta'ala. Masih biar dapat ini. Kamu jadi binda-binda. Takut dari dia, tapi biar dapat ini. Ini berarti tujuanmu masih dunia. Ya, saya mau ambil contoh seperti ini. Kenapa? Biar Allah Ta'ala terima doa saya. Berarti masih. Kamu langsung kepada Allah Ta'ala, ikhlas kepada Allah Ta'ala. Terus Allah Ta'ala terima doamu atau tidak, kabul atau urusanmu, lancarkan urusanmu atau tidak. Ini urusan Allah Ta'ala. Ja'alana Allah wa yakum min ahli al-iman. Razaqana wa yakum al-ikhlas fil aqwal wal af'al. Innahu akramul akramin wa arhamur rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin.